Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana ya jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan kamu bangun pagi seperti biasa. Mata masih setengah mengantuk. Tangan meraih ponsel di samping tempat tidur. Layar menyala, notifikasi muncul, tapi ada yang aneh. Semua huruf di layar berubah menjadi garis-garis aneh yang tidak bisa kamu pahami. Kamu coba membuka chat dari temanmu, tapi yang terlihat hanya simbol dan coretan kacau. Seolah anak kecil yang baru belajar menggambar. Awalnya kamu mungkin berpikir, mungkin error. Tapi saat kamu menyalakan TV, papan iklan di jalan, hingga tulisan di kemasan makanan, semuanya sama. Tidak ada satupun kata yang bisa dibaca, seolah dunia sepakat menghapus semua huruf di satu malam. Ketika kamu keluar rumah, suasana sudah mulai kacau. Orang-orang berdiri bingung di halte bus, memandangi papan jadwal yang sekarang hanya terlihat seperti goresan tak berarti. Di toko, pembeli dan kasir saling menatap bingung, karena harga di layar mesin kasir tidak lagi terbaca. Bahkan papan petunjuk jalan yang biasanya jelas, kini hanya seperti gambar abstrak. Beberapa orang mencoba menulis sesuatu di kertas untuk menjelaskan. Tapi hasilnya sama saja. Tangan mereka hanya bisa membuat garis dan coretan tak beraturan. Seolah memori tentang huruf dan angka benar-benar hilang dari otak manusia. Tidak ada alfabet, tidak ada aksara, tidak ada simbol angka yang bisa dimengerti. Bayangkan paniknya orang tua yang ingin menulis pesan untuk anaknya, tapi tidak bisa. Bayangkan seorang dokter yang ingin menuliskan resep obat, tapi hanya menghasilkan coretan. Bayangkan seorang pilot di bandara yang terbiasa membaca instruksi di layar, sekarang harus menghadapi simbol tak bermakna. Di kantor-kantor, rapat terhenti karena dokumen tidak bisa lagi dipahami. Email, kontrak, bahkan catatan penting, semua berubah jadi teka-teki kosong. Internet tetap ada, komputer tetap menyala, tapi semua informasi yang berbasis tulisan seakan terkunci rapat, tidak bisa lagi disentuh. Pagi itu, dunia sadar ada sesuatu yang besar telah hilang. Bukan listrik, bukan internet, bukan makanan, tapi sesuatu yang lebih mendasar. Kemampuan membaca dan menulis, dan yang paling menakutkan, tidak ada satupun orang yang tahu cara mengembalikannya. Setelah pagi itu semua orang menyadari bahwa kemampuan membaca dan menulis sudah hilang, dunia langsung berubah menjadi kacau balau. Bayangkan, sesuatu yang tadinya kita anggap sederhana, membaca menu, menulis catatan, atau sekadar melihat arah di Google Maps, tiba-tiba tidak bisa lagi dilakukan. Di kota-kota besar, kekacauan terlihat paling jelas. Orang-orang yang sedang menuju kantor kebingungan di stasiun kereta. Biasanya mereka tinggal melihat jadwal keberangkatan di papan digital. Tapi sekarang, papan itu hanya menampilkan barisan simbol aneh yang tak bermakna. Suara pengumuman memang ada, tapi tanpa tulisan, orang jadi salah naik kereta. Ada yang seharusnya ke kantor di pusat kota, malah terbawa ke luar kota. Di jalan raya, supir bus, taksi, hingga ojek online panik. Aplikasi di ponsel mereka penuh dengan teks, tapi semuanya tidak bisa dipahami. Nama penumpang, alamat tujuan, semua hilang artinya. Akhirnya banyak supir hanya mengandalkan arah dari suara penumpang. Tapi itu pun sering salah paham. Di restoran, suasananya juga tidak kalah heboh. Biasanya orang tinggal membaca menu dan memesan makanan. Tapi sekarang, pelanggan hanya menunjuk asal ke foto makanan, atau bahkan mencoba menjelaskan dengan kata-kata seadanya. Bayangkan kalau kamu ingin pesan nasi goreng tanpa cabai, tapi kasirnya salah paham dan memberimu nasi goreng super pedas. Semua orang jadi frustasi hanya untuk urusan makan. Sekolah-sekolah juga langsung lumpuh. Anak-anak datang dengan buku di tas mereka, tapi begitu membuka halaman, yang mereka lihat hanyalah coretan tanpa arti. Guru yang biasanya menulis di papan tulis pun hanya bisa membuat garis-garis tak bermakna. Kelas berubah menjadi ruangan penuh kebingungan. Anak-anak bertanya, "Bu, ini artinya apa?" Dan sang guru pun tidak tahu harus menjawab apa. Tidak hanya itu, bayangkan orang yang sedang sakit dan pergi ke rumah sakit. Dokter memang bisa berbicara langsung, tapi bagaimana dengan catatan medis, resep obat, atau hasil pemeriksaan laboratorium? Semua data yang biasanya tercatat rapi di kertas maupun komputer, sekarang tidak bisa dipahami sama sekali. Kesalahan diagnosis dan pemberian obat bisa terjadi kapan saja.
Di rumah, keluarga pun mulai menyadari dampaknya. Orang tua yang biasanya meninggalkan pesan singkat di kertas untuk anak mereka, kini tidak bisa melakukannya. Papan pengumuman di komplek perumahan, catatan belanja, hingga kalender, semua menjadi tidak berguna. Yang lebih parah, komunikasi global hampir terputus. Negara-negara biasanya berhubungan lewat dokumen, kontrak, surat resmi, atau perjanjian tertulis. Sekarang semua itu tidak bisa lagi dilakukan. Bayangkan betapa sulitnya sebuah pemerintahan mengatur rakyatnya tanpa bisa mengeluarkan peraturan tertulis. Dunia internasional tiba-tiba kehilangan bahasanya. Hari-hari pertama setelah tulisan hilang, orang-orang mencoba bertahan dengan cara darurat. Mereka mulai menggunakan gambar, simbol, dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Di restoran, menu diganti dengan foto besar-besaran. Di jalan, pemerintah darurat memasang tanda panah, simbol warna, dan ikon sederhana untuk menggantikan tulisan. Tapi tetap saja, hasilnya sering membingungkan. Singkatnya, tanpa membaca dan menulis, kehidupan sehari-hari yang tadinya terlihat biasa-biasa saja, berubah menjadi perjuangan. Hal-hal kecil yang dulu kita lakukan dengan mudah, tiba-tiba menjadi tantangan besar. Dunia terasa seperti teka-teki yang tidak ada jawabannya. Dan inilah awal dari masa transisi, saat manusia terpaksa mencari cara baru untuk bertahan hidup dalam dunia tanpa huruf. Setelah beberapa hari hidup tanpa tulisan, manusia mulai menyadari satu hal penting. Tanpa komunikasi yang jelas, dunia bisa benar-benar berhenti. Semua orang butuh cara baru untuk menyampaikan maksud mereka. Maka, lahirlah berbagai upaya komunikasi darurat. Di jalan-jalan kota besar, pemerintah bergerak cepat. Mereka mengganti papan informasi yang penuh teks dengan gambar dan simbol sederhana. Rambu lalu lintas dibuat lebih visual. Tanda stop diganti dengan lingkaran merah besar. Tanda jalan satu arah digambar dengan panah besar berwarna putih. Bahkan untuk petunjuk arah, dibuat gambar ikon, seperti gambar rumah sakit dengan tanda silang merah, atau gambar pesawat untuk menunjukkan arah ke bandara. Di pasar dan pusat perbelanjaan, para pedagang mulai menggunakan gambar-gambar produk untuk menjual barang. Daripada menulis apel 20.000 per kilo, mereka menempelkan gambar apel besar, lalu menunjukkan harga dengan jari. Kalau satu tangan terbuka berarti 5.000, kalau dua tangan terbuka berarti 10.000. Memang sederhana, tapi setidaknya orang bisa mengerti. Sekolah-sekolah pun beradaptasi. Guru tidak lagi menulis di papan, tapi mulai menggunakan cerita lisan, lagu, dan permainan peran untuk mengajar. Anak-anak belajar dengan cara menghafal langsung dari ucapan guru. Kegiatan belajar berubah total menjadi suasana yang lebih mirip kelas dongeng daripada kelas formal. Di rumah sakit, para dokter dan perawat menemukan cara unik untuk berkomunikasi. Mereka membuat kartu simbol darurat. Misalnya, gambar perut untuk menunjukkan sakit perut, gambar kepala untuk sakit kepala, atau gambar gelas air untuk pasien yang haus. Meskipun sederhana, kartu ini menyelamatkan banyak nyawa, karena pasien bisa menunjuk gambar sesuai keluhannya. Di perkantoran, rapat-rapat yang biasanya penuh dengan dokumen, kini berubah menjadi diskusi lisan. Papan tulis dipenuhi gambar diagram sederhana, panah, dan ikon. Karyawan yang biasanya mengandalkan email mulai beralih ke rekaman suara. Aplikasi chat masih ada, tapi dipenuhi voice note, bukan lagi teks. Dunia digital perlahan mulai bergeser dari tulisan ke audio. Tapi tentu saja, komunikasi darurat ini tidak selalu mulus. Salah paham sering terjadi. Misalnya, satu orang menggambar lingkaran dengan garis di tengah. Maksudnya, matahari terbenam. Tapi orang lain mengira itu roti burger. Akibatnya, pesan bisa salah diterjemahkan. Namun dari kekacauan itu, lahir juga kreativitas baru. Seniman jalanan mulai membuat simbol-simbol unik yang lebih mudah dipahami. Komunitas lokal menciptakan bahasa isyarat baru yang hanya berlaku di daerah mereka. Bahkan di dunia internasional, beberapa simbol mulai disepakati secara global, seperti gambar hati untuk cinta, gambar tangan terbuka untuk damai, dan tanda X besar untuk bahaya yang menarik. Orang-orang jadi lebih banyak berbicara langsung. Kalau dulu kita sering hanya mengirim pesan singkat atau menulis catatan, sekarang manusia dipaksa untuk benar-benar menatap wajah lawan bicara, mendengar dengan seksama, dan menggunakan ekspresi tubuh. Dunia menjadi lebih personal, meski tetap penuh tantangan. Komunikasi darurat ini memang jauh dari sempurna. Tapi tanpa disadari,
Inilah awal dari sebuah peradaban baru. Peradaban yang mulai meninggalkan tulisan dan mencoba menciptakan bahasa universal berbasis suara, gambar, dan simbol. Dan pertanyaannya sekarang, apakah dunia bisa benar-benar bertahan dengan cara ini? Atau justru akan muncul masalah baru yang lebih besar? Kalau kita pikir-pikir, teknologi modern itu sesungguhnya berdiri di atas satu fondasi sederhana, tulisan. Dari kode komputer, pesan singkat, hingga data dalam bentuk angka, semuanya butuh kemampuan membaca dan menulis. Jadi, bayangkan apa yang terjadi ketika kemampuan itu hilang. Dunia digital modern seolah mati suri. Coba kita mulai dari hal yang paling dekat. Ponsel. Biasanya, kita bisa dengan mudah membuka aplikasi chat, membaca pesan, lalu membalasnya. Tapi sekarang, chat yang masuk hanyalah coretan tak bermakna. Timeline media sosial penuh dengan huruf-huruf yang tidak bisa dimengerti. Notifikasi email, berita online, bahkan caption foto, semua berubah menjadi teka-teki kosong. Orang-orang mencoba beralih ke voice note. Aplikasi chat mendadak dipenuhi rekaman suara. Tapi masalahnya, kapasitas server langsung penuh karena rekaman audio jauh lebih besar daripada teks. Akibatnya, aplikasi sering error, jaringan jadi lambat, dan komunikasi global makin sulit. Bagaimana dengan komputer dan internet? Sama saja. Bayangkan seorang programmer yang biasanya menulis kode untuk menjalankan aplikasi. Sekarang, semua kode hanya terlihat seperti simbol asing. Mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa mengubah apapun. Semua sistem yang membutuhkan pembaruan langsung berhenti. Tanpa pemeliharaan, website, aplikasi, bahkan sistem keamanan digital menjadi rapuh. Perusahaan besar yang mengandalkan database dan dokumen digital juga ikut lumpuh. Bayangkan bank yang tidak bisa membaca data nasabah, tidak bisa memproses transaksi karena semua angka dan huruf tidak bisa dipahami. Mesin ATM hanya menampilkan karakter-karakter aneh, sementara petugas bank kebingungan mencari saldo seseorang. Kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan langsung goyah. Transportasi modern pun tidak luput dari masalah. Di bandara, layar keberangkatan penuh dengan teks yang tidak bisa dibaca. Pilot yang biasanya mengandalkan instruksi tertulis di layar kokpit, sekarang hanya bisa mengandalkan pengalaman dan komunikasi radio. Bayangkan, risiko yang muncul kalau instruksi penting tidak bisa dipahami. Begitu juga dengan rumah sakit modern. Sistem rekam medis digital yang biasanya menyimpan sejarah kesehatan pasien, kini hanya menjadi kumpulan file yang tidak bisa dibaca. Dokter terpaksa kembali ke metode lisan, mengandalkan hafalan dan berkomunikasi langsung dengan pasien. Alat-alat medis canggih tetap ada, tapi banyak yang tidak bisa digunakan maksimal karena menampilkan instruksi berbentuk tulisan. Lobrey. Dunia hiburan pun berubah drastis. Film, musik, dan game masih bisa dinikmati, tapi orang tidak lagi bisa membaca subtitle, teks terjemahan, atau instruksi permainan. Bahkan bagi penulis, jurnalis, atau pembuat konten, profesi mereka seketika kehilangan arti. Singkatnya, teknologi modern menjadi setengah lumpuh. Alat-alatnya masih ada, listrik masih menyala, sinyal internet masih berfungsi, tapi manusia tidak bisa lagi memanfaatkannya dengan cara yang sama. Dunia digital terasa seperti sebuah perpustakaan raksasa dengan pintu terkunci rapat. Semua pengetahuan ada di dalam, tapi tidak ada yang bisa membacanya. Orang-orang mulai kembali ke cara lama. Radio suara kembali populer, televisi menyiarkan berita dengan narator langsung tanpa teks, dan telepon suara kembali lebih sering digunakan daripada aplikasi berbasis tulisan. Namun, di balik semua itu muncul pertanyaan besar. Kalau teknologi modern tidak bisa lagi diandalkan, apakah manusia akan mundur kembali ke era sebelum digital? Atau justru ini akan melahirkan teknologi baru berbasis suara dan simbol yang bisa menggantikan peran tulisan? Setelah tulisan hilang dari dunia dan teknologi modern mulai lumpuh, manusia sadar bahwa ada satu cara lama yang masih bisa diandalkan. Suara, ya? Berbicara, mendengar, dan menceritakan. Tanpa tulisan, orang-orang mulai kembali ke akar budaya manusia sejak ribuan tahun lalu. Tradisi lisan. Kalau kita pikir, sebelum ditemukan huruf, peradaban manusia memang berkembang lewat cerita mulut ke mulut. Pengetahuan, hukum, hingga legenda, semuanya diwariskan lewat ucapan. Dan kini, dunia modern terpaksa kembali ke cara itu. Di setiap rumah, orang tua kembali bercerita kepada anak-anak mereka.
Bukan lagi membacakan dongeng dari buku, tapi menceritakan kisah dengan suara. Malam-malam jadi terasa seperti zaman kuno, di mana keluarga duduk melingkar, mendengarkan cerita yang dibawakan dengan penuh ekspresi. Anak-anak belajar, bukan dengan membaca buku pelajaran, tapi dengan mendengarkan penjelasan berulang-ulang. Sekolah-sekolah juga berubah drastis. Guru tidak lagi menggunakan papan tulis atau buku. Mereka jadi seperti pendongeng sekaligus pengajar. Murid-murid belajar dengan cara menghafal cerita, lagu, dan perumpamaan. Ilmu pengetahuan diajarkan lewat kisah yang mudah diingat. Misalnya, hukum fisika dijelaskan melalui cerita tentang kehidupan sehari-hari. Atau sejarah diceritakan seperti kisah drama yang penuh tokoh dan peristiwa. Media massa pun bertransformasi. Televisi lebih sering menyiarkan berita dengan suara narator tanpa teks atau subtitle. Radio menjadi alat utama komunikasi masyarakat. Orang mendengarkan berita, hiburan, hingga pengumuman pemerintah lewat suara. Sama seperti era 1970-an. Bahkan, orang-orang mulai merekam cerita mereka sendiri untuk dibagikan ke orang lain. Dunia digital berubah menjadi perpustakaan audio, bukan lagi perpustakaan tulisan. Seni pertunjukan ikut berkembang pesat. Teater, musik, puisi lisan, dan orasi kembali menjadi pusat kebudayaan. Seniman yang pandai berbicara atau menyampaikan kisah dengan penuh emosi menjadi bintang baru. Orang berbondong-bondong datang ke alun-alun hanya untuk mendengarkan pencerita ulung menyampaikan kisah. Yang menarik, masyarakat perlahan mulai menemukan rasa kebersamaan yang dulu sempat hilang. Karena tidak bisa lagi berkomunikasi lewat tulisan atau chat singkat, manusia dipaksa bertemu langsung, berbicara, dan mendengar. Hubungan antar manusia terasa lebih hangat, meski di sisi lain juga lebih rentan terhadap salah paham. Namun, ada juga tantangan besar. Tradisi lisan itu rapuh. Informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bisa berubah, dipelintir, atau dilupakan. Misalnya, satu orang menceritakan kisah ilmiah kepada 10 orang, lalu 10 orang itu menceritakannya lagi ke 10 orang lain. Pada akhirnya, cerita bisa berubah total dari aslinya. Inilah risiko besar dari dunia tanpa tulisan. Pengetahuan mudah hilang atau dipelintir. Meski begitu, manusia mencoba mengatasi masalah itu dengan cara kreatif. Mereka mulai membuat lagu dan mantra untuk menyimpan informasi penting. Misalnya, cara bertani dijadikan lagu agar mudah diingat oleh anak-anak. Atau hukum adat diucapkan dalam bentuk pantun, supaya tidak terlupakan. Dengan begitu, ingatan kolektif bisa dijaga. Dunia baru ini terasa aneh, modern, tapi juga kuno. Gedung pencakar langit masih berdiri, mobil masih melaju, ponsel masih menyala. Tapi di balik semua itu, peradaban manusia kembali hidup lewat cerita, suara, dan hafalan. Dan pada titik ini, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah manusia bisa mempertahankan semua pengetahuan modern tanpa tulisan? Atau kita akan benar-benar kembali ke masa di mana ilmu pengetahuan hanya bertahan sejauh ingatan manusia? Sekolah selalu kita anggap sebagai tempat paling penting untuk membangun masa depan. Setiap pagi, anak-anak datang dengan buku di tas, duduk di kelas, membuka lembar demi lembar pengetahuan. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba semua itu berhenti. Ketika dunia kehilangan kemampuan membaca dan menulis, sekolah-sekolah menjadi tempat paling jelas merasakan dampaknya. Guru yang biasanya membuka buku pelajaran atau menulis di papan, kini hanya bisa membuat coretan yang tak berarti. Anak-anak menatap, bingung, lalu mulai bertanya, "Bu, ini apa artinya?" Dan jawaban gurunya sama mengejutkannya. Ibu juga tidak tahu. Pelajaran matematika yang biasanya penuh dengan angka dan rumus jadi mustahil. Bagaimana cara menjelaskan 2 plus 2 dan 4 kalau angka sudah tidak bisa ditulis lagi? Guru terpaksa menggunakan benda nyata seperti batu, buah, atau jari tangan untuk menjelaskan konsep dasar. Tapi tentu saja, semakin rumit pelajaran, semakin sulit diajarkan. Bayangkan guru fisika yang ingin menjelaskan teori Einstein, tapi hanya bisa melakukannya lewat cerita lisan tanpa rumus. Perpustakaan yang dulu penuh dengan buku pengetahuan berubah menjadi ruangan sunyi penuh benda tak berguna. Rak-rak tinggi masih berdiri, buku-buku masih tersusun rapi, tapi tidak ada satupun orang yang bisa membacanya. Semua ilmu yang dikumpulkan selama ribuan tahun terkunci di sana, seolah dunia baru saja kehilangan ingatannya.
Universitas pun ikut lumpuh. Mahasiswa tidak lagi bisa mengerjakan skripsi, menulis laporan penelitian, atau membaca jurnal. Dosen hanya bisa memberi kuliah secara lisan, tapi dengan keterbatasan ingatan manusia, tidak semua ilmu bisa ditransfer dengan akurat. Dunia akademik yang biasanya menjadi pilar kemajuan, kini berubah menjadi sekadar ruang diskusi lisan yang rawan salah paham. Bahkan pendidikan dasar pun bermasalah. Anak-anak tidak lagi bisa belajar membaca atau menulis, dua keterampilan dasar yang selama ini jadi pintu gerbang menuju ilmu pengetahuan. Mereka hanya bisa belajar mendengar, mengingat, dan menirukan. Generasi baru tumbuh tanpa kemampuan literasi. Orang tua mulai panik. Mereka sadar, tanpa sistem pendidikan yang jelas, masa depan anak-anak mereka akan suram. Beberapa mencoba mengajarkan anaknya lewat simbol-simbol sederhana, tapi karena tidak ada kesepakatan global, setiap keluarga punya simbol sendiri. Akibatnya, anak-anak jadi bingung ketika bertemu dengan orang lain. Ilmu pengetahuan yang dulunya bisa diwariskan lewat buku dan catatan, sekarang hanya bergantung pada ingatan manusia. Guru harus menghafal, lalu murid harus mengingat dari ucapan guru. Tapi tentu saja, ingatan manusia terbatas. Satu informasi bisa hilang begitu saja ketika seseorang lupa atau meninggal. Pemerintah di berbagai negara pun berusaha mencari solusi. Ada yang mencoba mengembangkan sistem audio global, semacam perpustakaan suara, tempat semua pengetahuan direkam. Ada juga yang mendorong penggunaan simbol gambar standar untuk menggantikan tulisan. Tapi semuanya butuh waktu, sementara dunia pendidikan sudah terhenti total. Akibatnya muncul kesenjangan generasi. Orang dewasa masih bisa mengingat sebagian ilmu karena pernah belajar membaca. Tapi anak-anak yang tumbuh setelah tulisan menghilang benar-benar tidak punya akses ke ilmu modern. Mereka tumbuh dengan pengetahuan yang jauh lebih sedikit dibanding generasi sebelumnya. Singkatnya, dunia pendidikan yang dulu menjadi mesin kemajuan peradaban, sekarang seperti macet di jalan buntu. Semua orang tahu betapa pentingnya sekolah, tapi tanpa membaca dan menulis, sekolah tidak lagi sama, dan di titik inilah muncul ketakutan besar. Jika pendidikan tidak bisa berjalan, apakah peradaban manusia akan mundur ratusan tahun ke belakang? Setelah dunia kehilangan kemampuan membaca dan menulis, dampaknya tidak hanya terasa di sekolah atau teknologi. Satu bidang besar yang benar-benar terguncang adalah ekonomi dan pekerjaan. Bayangkan kamu datang ke bank untuk mengambil uang. Biasanya, kamu mengisi formulir, tanda tangan, lalu menunggu data diproses. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa menulis nama. Tidak ada yang bisa membaca saldo rekening, bahkan tanda tangan pun tidak bisa dibuat. Sistem keuangan global kacau total. Orang kehilangan kepercayaan pada bank karena tidak ada cara aman untuk mencatat transaksi. Akhirnya, masyarakat mulai beralih ke cara paling kuno, tukar-menukar barang. Tukang sayur di pasar lebih percaya menukar 1 kilo cabai dengan 2 liter beras daripada menuliskan nota pembelian. Nelayan menukar ikannya dengan pakaian. Petani menukar hasil panen dengan alat. Dunia modern, yang biasanya bergantung pada uang dan catatan transaksi, mendadak kembali ke sistem barter. Tentu saja, tidak semua pekerjaan bisa bertahan. Banyak profesi hilang seketika. Bayangkan seorang akuntan yang hidupnya penuh dengan angka dan laporan keuangan, pekerjaannya langsung tidak berguna. Penulis, jurnalis, editor, dan penerjemah, semua kehilangan fungsi. Pengacara tidak bisa lagi membuat kontrak tertulis. Notaris tidak bisa lagi membuat dokumen legal. Bahkan pekerjaan seperti dokter, insinyur, atau pilot ikut kesulitan karena mereka terbiasa dengan panduan tertulis dan dokumen resmi. Namun, di tengah runtuhnya banyak profesi, muncul juga pekerjaan baru. Orang yang pandai berbicara dan bercerita jadi sangat berharga. Pendongeng, orator, dan penghafal profesional muncul di berbagai tempat. Mereka dibayar untuk menyampaikan informasi penting secara lisan kepada masyarakat. Bahkan, perusahaan besar mulai mempekerjakan pencerita resmi untuk menjelaskan aturan kerja kepada karyawan. Selain itu, orang yang kreatif dengan simbol dan gambar juga mulai dibutuhkan. Seniman, pelukis, dan desainer visual jadi pilar penting dalam komunikasi. Mereka membuat ikon, tanda, dan simbol yang bisa dipahami orang banyak. Di jalan, di pasar, bahkan di kantor. Pekerjaan mereka jadi pengganti tulisan. Ekonomi juga mulai lebih mengandalkan hubungan langsung. Dulu, orang bisa berbisnis dengan orang asing lewat email atau kontrak tertulis.
Sekarang, semua harus dilakukan lewat pertemuan tatap muka atau rekaman suara. Kepercayaan pribadi kembali menjadi mata uang utama. Orang hanya mau bertransaksi dengan mereka yang dikenal, karena tanpa catatan tertulis, risiko ditipu sangat besar. Perubahan ini membuat dunia terasa seperti campuran aneh antara modern dan kuno. Gedung-gedung pencakar langit masih berdiri, mobil mewah masih melaju, ponsel masih menyala. Tapi di balik itu, pasar beroperasi seperti ribuan tahun lalu. Barter, tawar-menawar dengan suara, dan kesepakatan yang hanya diikat oleh kata-kata. Bukan hitam di atas putih. Tentu saja, tidak semua orang bisa bertahan. Banyak perusahaan besar bangkrut karena tidak bisa lagi mengatur sistem mereka. Namun di sisi lain, komunitas kecil yang lebih fleksibel justru bertahan dengan baik. Desa-desa dengan tradisi gotong royong bahkan lebih stabil daripada kota besar yang selama ini bergantung pada dokumen dan sistem tertulis. Lama-kelamaan, orang mulai sadar bahwa dunia pekerjaan tidak hilang, tapi berubah bentuk. Dari pekerjaan yang mengandalkan tulisan, bergeser ke pekerjaan yang mengandalkan suara, ingatan, dan simbol. Dari sistem yang kompleks, kembali ke sistem yang sederhana, tapi penuh interaksi manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah ekonomi dunia bisa benar-benar bangkit dengan cara baru ini? Atau justru kita akan hidup dalam sistem yang lebih rapuh, di mana semua hanya bergantung pada ucapan dan kepercayaan semata? Seiring waktu, dunia mulai terbiasa dengan simbol, barter, dan komunikasi lisan. Tapi, ada satu masalah besar yang tidak bisa dihindari. Kesalahpahaman. Tanpa tulisan, tanpa catatan jelas, tanpa kontrak resmi, ucapan manusia menjadi senjata sekaligus sumber masalah. Bayangkan dua orang pedagang sedang melakukan transaksi. Yang satu berkata, "Saya jual kambing ini dengan 2 karung beras." Si pembeli mengangguk, mengira maksudnya 1 karung sekarang, 1 lagi minggu depan. Tapi si penjual merasa itu berarti 2 karung langsung saat ini juga. Ketika barang sudah diserahkan dan kesepakatan tidak sesuai, terjadilah pertengkaran. Dari pertengkaran kecil di pasar, konflik bisa membesar, melibatkan keluarga, bahkan komunitas. Hal yang sama juga terjadi di tingkat pemerintahan. Dulu, perjanjian antar negara ditulis rapi dalam dokumen resmi. Sekarang, semua hanya bisa dilakukan lewat pidato atau rekaman suara. Masalahnya, 1 kata saja bisa punya arti berbeda di budaya yang lain. Misalnya, kata damai diucapkan tapi ditafsirkan berbeda oleh pihak lawan. Akibatnya, bukan perdamaian yang tercipta, melainkan saling curiga. Bahasa menjadi masalah besar. Tanpa tulisan, tidak ada lagi kamus yang bisa menyamakan arti. Di satu daerah, simbol tertentu berarti aman. Tapi di daerah lain, simbol yang sama bisa berarti berbahaya. Kesalahpahaman antar budaya meledak di mana-mana. Di bidang hukum, kekacauan semakin parah. Bayangkan seorang hakim yang harus memutuskan perkara tanpa catatan hukum, tanpa dokumen bukti, tanpa kontrak tertulis. Semua bergantung pada kesaksian lisan. Dan kita tahu, ucapan manusia mudah sekali dipelintir. 1 orang bisa mengubah ceritanya sedikit saja, dan kebenaran jadi kabur. Akibatnya, keadilan sulit ditegakkan. Konflik juga muncul dalam keluarga. Seorang ayah berjanji akan memberikan sesuatu kepada anaknya. Tapi ketika hari itu tiba, sang ayah berkata, "Aku tidak pernah berjanji begitu." Tanpa tulisan, tanpa catatan, ucapan itu hilang begitu saja. Anak-anak tumbuh dalam dunia di mana kata-kata bisa berubah kapan saja, membuat mereka sulit mempercayai bahkan orang terdekat sekalipun. Dampak psikologisnya besar. Orang jadi lebih curiga terhadap satu sama lain. Setiap janji, setiap kesepakatan, setiap kata, semuanya diragukan. Hubungan antar manusia jadi rapuh. Kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar masyarakat malah sering hancur karena salah paham. Namun, dari semua kekacauan ini, manusia juga mencoba mencari jalan keluar. Beberapa komunitas mulai mengembangkan bahasa isyarat standar, semacam bahasa tubuh universal yang dipahami oleh semua anggota. Ada juga yang mulai menggunakan warna dan suara untuk menyampaikan pesan penting. Merah berarti bahaya, hijau berarti aman, 3 kali ketukan berarti setuju, dan sebagainya. Meskipun begitu, butuh waktu lama agar semua orang bisa sepakat. Dan selama proses itu, konflik tetap terjadi. Dari kesalahpahaman kecil di pasar hingga pertikaian antar negara, dunia terasa seperti berjalan di atas bom waktu.
siap meledak kapan saja hanya karena salah arti sebuah kata atau simbol. Dengan kata lain, tanpa tulisan, manusia memang masih bisa berkomunikasi. Tapi komunikasi itu rapuh, rawan salah tafsir, dan bisa memicu konflik besar. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia bisa menemukan cara baru untuk mencegah salah paham? Atau dunia akan terus hidup dalam bayang-bayang konflik hanya karena kehilangan kemampuan sederhana yang dulu kita anggap biasa saja, membaca dan menulis. Setelah melewati kekacauan besar, hilangnya catatan, hancurnya ekonomi modern, hingga konflik karena salah paham, perlahan manusia mulai beradaptasi. Seperti yang sering terjadi dalam sejarah, setiap kali manusia kehilangan sesuatu, mereka selalu menemukan cara baru untuk bertahan. Awalnya, adaptasi muncul secara spontan dari kebiasaan kecil sehari-hari. Misalnya, di pasar, orang sudah tidak lagi hanya mengandalkan ucapan. Mereka mulai memakai tanda fisik untuk memperkuat kesepakatan. Seorang penjual dan pembeli akan saling menempelkan tangan di dada sebagai simbol janji. Ada juga yang mengikat seutas tali di pergelangan tangan masing-masing untuk mengingatkan bahwa mereka punya kesepakatan bersama. Seiring waktu, masyarakat mulai menciptakan bahasa simbol universal. Di kota-kota besar, tembok penuh dengan gambar sederhana. Lingkaran berarti tempat berkumpul, tanda panah berarti arah jalan, dan gambar gelombang berarti air atau sungai. Bahkan, anak-anak kecil bisa memahaminya tanpa perlu belajar membaca huruf. Di sisi lain, teknologi juga beradaptasi. Perusahaan yang dulu bergantung pada dokumen tertulis, kini menciptakan sistem baru berbasis ikon suara dan gambar. Bayangkan sebuah ponsel yang tidak lagi punya keyboard, tapi hanya punya ikon-ikon besar yang bisa disentuh. Untuk mengirim pesan, orang tidak lagi menulis teks, melainkan merekam suara atau mengirim simbol visual. Aplikasi pesan instan berubah menjadi kumpulan ikon, warna, dan rekaman pendek yang mudah dipahami. Pendidikan pun ikut berubah drastis. Sekolah tidak lagi mengajarkan membaca atau menulis. Sebagai gantinya, anak-anak dilatih untuk menghafal, mendengarkan, dan bercerita. Setiap hari, guru menceritakan sejarah, ilmu pengetahuan, atau bahkan rumus matematika dengan lagu dan ritme tertentu agar mudah diingat. Anak-anak diajak bernyanyi, menari, dan membuat simbol dari tanah liat atau lukisan sebagai cara belajar. Dunia pendidikan berubah menjadi sesuatu yang lebih artistik dan kreatif, bukan sekadar menulis di papan tulis.